Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan materi implementasi pemikiran politik dari Jean-Francois Lyotard. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas terkait dengan sejarah politik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah supaya mahasiswa dapat menganalisis terkait dengan pemikiran dari tokoh Jean-Francois Lyotard itu sendiri. Dan yang kedua, supaya mahasiswa dapat mengimplementasikan bentuk dari pemikiran tokoh Jean-Francois Lyotard itu sendiri. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan tokoh Jean-Francois Lyotard, mari kita melihat tentang biografi dari Jean-Francois Lyotard. Berikut ini merupakan biografi mengenai tokoh Jean-Francois Lyotard. Baiklah, saya akan menjelaskan bahwa tokoh Jean-Francois Lyotard adalah seorang filsuf atau lebih dikenal sebagai salah satu pemikir penting aliran filsafat postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Karya-karya dan pemikiran Jean-Francois Lyotard. Setelah kita melihat karya dari Jean-Francois Lyotard, dapat dikatakan bahwa sebenarnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Romawi kuno. Dan kemudian perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga saat ini. Nah, sehingga menciptakan objek-objek teknik yang dapat membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu yang lebih efisien dan cepat. Nah, salah satunya seperti yang ada di Indonesia, yaitu terdapat fenomena mobil SMK yang diciptakan di beberapa sekolah Solo telah membuat inovasi mobil nasional untuk Indonesia. Selain itu, ada juga di Sidoarjo yang memproduksi kapal laut untuk kebutuhan melaut. Dalam bentuk yang paling sederhana, perkembangan teknologi dihasilkan dari perkembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru. Dan menurut pemikiran Lyotard ini mengenai tentang ilmu pengetahuan dari pandangan modernisme yang sebagai narasi besar seperti kebebasan, kemajuan, menurutnya mengalami permasalahan yang sama seperti abad pertengahan, yang mana memunculkan istilah religi nasional kebangsaan dan kepercayaan terhadap keunggulan negara Eropa untuk saat ini tidak dapat dipercayakan atau kurang tepat kebenarannya. Selain itu juga, postmodernisme menganggap bahwa suatu ilmu itu tidak harus langsung diterima, melainkan kebenarannya harus diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu. Dan bagi Lyotard ini, ilmu pengetahuan postmodernisme bukan semata-mata menjadi alat penguasa, melainkan ilmu pengetahuan postmodernisme untuk memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan justru memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi
atas pendirian yang tidak mau dibandingkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam relevansi postmodernisme saat ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa bersikap saling menghargai antar sesama manusia sebagai individu-individu dengan segala keunikan yang ada pada dirinya dan keberagaman yang meliputi kelemahan dan kelebihan. Ini artinya bahwa sesuatu yang lebih dan unik ini merupakan pembeda dengan yang lainnya. Artinya, kita bukan mempermasalahkan keberagaman itu, akan tetapi kita harus membangun pemikiran kita dan karakter kita bagaimana hal tersebut bisa menjadi suatu kegembiraan dan kekhasan yang ada sehingga dapat kita pertahankan dengan apa adanya. Sehingga tidak heran bahwa masyarakat Indonesia itu dikaitkan dengan pemikiran dari tokoh Jean-François Lyotard.